Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan mengenang salah satu guru mulia kita, Kiai Haji Anas Muhadjir. Saya kebetulan sering bersilaturahmi pada beliau dan adik ipar saya menikah dengan salah satu putranya yaitu Kang Haji Pepep. Kita memanggilnya AA. AA adalah seorang tokoh yang mempunyai senyum yang khas, senyum yang menunjukkan keikhlasan, senyum yang menunjukkan keramah tamahan. Tabassamuka liwaji akhika laka sadaqah. Senyum itu yang selalu terkenang bagi siapapun yang mengenal beliau, terutama para tamu, para santri dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, AA adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, mudawamah dengan zikir, bangun malam, dan akhirnya diberikan keistimewaan untuk bisa menolong orang yang membutuhkan. Bila ada yang sakit, datang ke AA Kiai Haji Anas Muhadjir ini, selalu diajaknya tersenyum, lalu diceritakan dulu bahwa penyakit itu dari Allah dan Allah lah yang akan menyembuhkannya. Tentu cara penyembuhannya selalu berdasarkan Al-Quran dan diambil dari kitab-kitab para ulama. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah wa la yazidu zalimina illa khasara. Makanya sering banyak orang juga datang bukan hanya sekedar ingin sembuh dari penyakit lahiriah, tapi juga batiniah yang sedang galau, gelisah, datang kepada beliau. Ternyata resepnya sederhana. Resepnya itu adalah kembali memastikan bahwa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik. Jangan takut dengan apapun. Jangan takut dengan kekurangan, jangan takut dengan kehilangan, jangan takut dengan sikap-sikap orang yang iri dengki pada kita. Karena kata A, kullu dzi nikmatin maksudun. Setiap yang punya nikmat, setiap yang punya prestasi, pasti ada yang iri dengki. Maka lawan yang iri dengki itu dengan prestasi. Begitulah Kiai Anas Muhadjir mengajarkan kepada kita. Banyak para tokoh, pejabat-pejabat jauh-jauh dari Bandung, dari Jakarta, dari mana-mana, termasuk para artis datang pada beliau. Beliau cuma tersenyum, memberikan nasihat yang singkat, lalu menuliskan amalan-amalan yang harus dibaca oleh kita. Intinya adalah meyakinkan bahwa masalah itu selalu ada dalam hidup ini. Tetapi dalam menghadapi masalah, ini yang dikatakan oleh Gus Dur, pertama ada masalah yang bisa kita selesaikan. Yang kedua ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kita serahkan aja kepada Allah. Tapi yang ketiga ada yang masalah bisa diselesaikan tapi lama. Jaraknya lama penyelesaiannya. Tapi yakin aja bahwa itu akan selesai. Nah, pun selalu didatangi orang untuk lalu bisa berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Jin lah kita sebutkan begitu. Makanya ada yang bilang, ini ahli hikmah, ahli jin. Padahal kita tahu bahwa komunikasi kita sebagai makhluk yang mulia dibuka aksesnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan sama manusia, tapi ada yang bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada juga yang bisa berdiskusi dalam tanda kutip dengan makhluk seperti jin. Ini ahlinya. Sehingga ketika ada orang yang kerasukan, ketika ada orang yang rumahnya merasa diisi oleh tamu tadi undang karena kosong, beliau hadir. Dan sederhana, beliau hanya mengucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lalu beliau meminta agar rumah itu ditinggalkan karena mau ditinggali oleh manusia. Dan dengan itu selesai masalah. Di kitab-kitab tulos, kitab-kitab kuning, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh sembarangan kencing,
Misalnya di lubang, di tempat sampah, di tempat tulang benulang, karena di sana menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus. Nah, itu yang diajarkan oleh Kiai Haji Anas Muhajir. Di samping itu, selalu mengajarkan pentingnya kita untuk ngurus pesantren. Walaupun punya satu santri, ajari santri itu. Ini nasihat yang hampir sama yang saya dapatkan dari salah satu putranya Mbah Munawir Prafiak Jogja, ketika beliau memberikan nasihat bahwa jangan kita hanya mau ngajar kalau santrinya banyak, jangan hanya mau ngajar kalau jamaahnya membludak. 1-2 orang santri kita ajarkan dengan nilai kebaikan, insya Allah itu manfaat. Inilah sebenarnya yang menjadikan begitu banyak para kiai membangun pesantren, membangun majelis ilmi. Tujuannya adalah apa yang disebut sebagai al-baqiyatus shalihat. Peninggalan-peninggalan yang baik itu akan menjadi sebuah simbol betapa ada penanaman nilai-nilai Islam. Seperti dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu putranya Ismail alaihissalam membangun kembali Ka'bah Baitullah. Lalu di sana berdoalah di makam Ibrahim. Maka sekian abad kemudian lahirlah cucu atau keturunan dari Nabi Ibrahim bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang kafir Mekah di sana menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu harus lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Muhammad mengatakan, saya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Mereka bilang, bagaimana mungkin? Nabi Ibrahim jauh ada di Palestina, sementara kita ada di sini, Jazirah Arab. Jawabnya sederhana, bukankah kita ada makam Ibrahim? Maka Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Kiai Anas Muhajir mengingatkan kembali kepada kita para santri untuk jangan lupa bikin pesantren. Jangan lupa untuk mengajar. Jangan lupa untuk mengabarkan kebaikan. Karena itu tugas. Tugas santri itu nasrud dakwah. Menyebarkan dakwah-dakwah kebaikan. Dakwah yang menguatkan ukhuwah. Dakwah yang merangkul bukan memukul. Ini penting dilakukan oleh siapapun santri kita. Kiai Anas Muhajir adalah orang yang sangat mencintai pesantren, mencintai majelis, hadir di acara-acara muridnya, termasuk kalau beliau datang ke Al-Mizan. Selalu kumaha cep, barudak santrina, kumaha cep, fasilitas anak-anak, kumaha cep, barudak mamna, bagaimana makannya anak-anak, sampai segitunya nilai kasih sayang yang diajarkan Kiai Anas Muhajir. Dan tentu nilai ketiga yang perlu kita sangat apresiasi dan harus kita ikuti daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu, kiai-kiai Nusantara ini, adalah sikapnya kepada seluruh manusia itu sama, tidak membeda-bedakan pangkat, jabatan, bahkan tidak membeda-bedakan kelompok-kelompok dengan keyakinan dan agama yang berbeda. Sehingga jangan heran kalau yang datang kepada Kiai Anas ini adalah orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda. Karena sikap kiai-kiai Nusantara adalah sikap untuk selalu ikramud dhuyuf, menghormati tamu, melayani tamu. Salah satu menu yang sangat terkenal kalau saya datang ke Pasir Bogor, di sana adalah pasti yang namanya sop gurame. Dan itu diambil sendiri dari kolamnya, Tibalong yang ada dekat rumahnya. Dan dengan bangga beliau mengatakan, buatan mama sok cep di Raosan. Subhanallah, itulah kenikmatan saya sebagai seorang santri. Saya yang bukan siapa-siapa, tapi dapat bimbingan langsung dari guru-guru akan nilai-nilai karakter. Dibimbing langsung oleh Kiai Ali Imran Fakih Lembur Awi, dibimbing langsung oleh Fuad Afandi, dibimbing langsung oleh Kiai Adang Badruddin Mama Cipulus, dibimbing langsung oleh Kiai Anas Muhajir. Dan begitu banyak kiai-kiai, termasuk oleh Al-Maghfurullah Syaikhinu Murabiuna Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur.
Maka jangan lupa setiap kita maghrib, jangan lupa untuk selalu membaca Fatihah untuk para masyayikh, guru-guru kita yang selalu mengajarkan alif ba'ta kehidupan dan membimbing rohani kita untuk selalu punya nilai kasih sayang dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kiai Haji Anas Muhajir dan seluruh guru-guru kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.